Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita telah sampai ke materi yang akan dibahas ya, yaitu fikih. Akan tetapi sebelum kita mulai akan lebih afdol lagi kalau kita berdoa dulu ya. Semoga dengan berdoa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan. Kemudian dengan doa itu kita akan diberikan ilmu kepada kita ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita menjadi anak-anak yang pintar ya, kalian menjadi anak-anak yang pintar. Sebelum dimulai kita berdoa dulu dengan membacakan umul kitab ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Dilanjut. Absen dulu nggih. Pak Guru mau absen dulu untuk kelas 3 ini. Mbak Aini Lailatul Badriyah. Mas Ahmad Mu'alif Dir. Ya. Mbak Ila Rahmawati Hadirah. Ya. Mas Fahrezi. Ya. Mas Faisal. Dir. Ya. Mas Kafabi Arjuna. Dir. Mas Najril. Dir. Mas Nurrohman. Ya. Mas Fardan Pratama. Dir. Mas Ubaidillah. Dir. Ya. Terus Mas Rizik Maulana. Dir. Terus Mas Rifki Ramadan, Rizky Ramadan. Ya, ada ya. Mbak Naila Yasmin. Mbak Najma. Iya. Mas Nur Muhammad Maf'ul. Kemudian Mbak Yusfiatun Nafi'ah. Iya, terima kasih. Semua sehat ya? Sehat. Tadi sarapan pagi? Iya, supaya kuat ya, sehat. Baik, sebelum Pak Guru melanjutkan, Pak Guru akan mengulas kembali bahwa materi kali ini adalah sholat bagi orang yang sakit. Ya, nanti kelanjutannya akan Pak Guru sampaikan ya di materi inti. Baik anak-anak, Pak Guru sudah menampilkan layar di depan, yaitu tentang bab 3 mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Nah, sebelum Pak Guru menyampaikan terlebih dahulu, menyampaikan beberapa ya mudahnya sholat orang yang sakit. Bahwa sholat itu adalah kewajiban bagi siapa? Bagi kita sebagai seorang muslim. Tentunya kita melaksanakan atau menunaikan ibadah sholat. Ya, ibadah banyak sekali. Nah, ini yang terpenting adalah sholat fardu 5 waktu. Sebelumnya, siapa yang tahu
sholat fardu itu ada berapa? Ya, ya, apa saja? Ya, asar, duhur, maghrib, isya, betul sekali ya. Nah, itu namanya sholat fardu 5 waktu ya. Pak Guru ulangi, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ada lagi enggak? Ada. Nah, kalau yang lain selain sholat fardu itu ada sholat sunnah ya. Tapi kali ini Pak Guru akan menyampaikan sholat tetapi bagi orang yang sakit ya. Pak Guru akan tampilkan ini sholat bagi orang yang sakit. Kalian bisa lihat di sini dengan sholat dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan terasa damai dan tenang ya. Nanti di dalamnya sholat ya ada ketentuan. Ketentuan itu apa? Tata cara sholatnya bagaimana ya. Kemudian ada hikmahnya ya. Kalian sudah paham ya tentang hikmah bagi orang yang sakit ya. Di antaranya seperti itu ya. Kemudian ketentuan tersebut melingkupi apa saja? Sholat bagi orang yang sakit ketika sholatnya duduk. Kemudian yang kedua, sholat ketika berbaring. Ketiga, terlentang. Nanti kita bahas ya. Selanjutnya. Nah, kompetensi dasarnya ya. Kita menjelaskan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Kompetensi dasarnya ya bisa dilihat di depan. Ya, kompetensi dasar menjelaskan tata cara sholat bagi orang yang sakit atau ketentuan. Ya, ketentuan bagi orang yang sakit. Sholatnya ya. Kemudian tujuan belajar. Ya, kalian bisa melihat melalui ceramah dan tanya jawab peserta didik mampu menjalankan sikap istiqomah dan sebagainya. Ya, kalian bisa lihat di layar. Ya. Sekarang kita amati gambar. Ya, masuk ke materi. Siapa yang tahu itu gambar apa? Ya. Sholat. Ya, yang pertama adalah sholat dengan duduk. Ya, Mas. Yang kedua, sholat dengan berbaring. Yang ketiga, Mas, terlentang. Ya, terlentang. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ya, sesuai tingkat kemampuannya. Kalau berdiri ya berdiri, kalau duduk ya duduk, kalau terlentang ya terlentang. Ya. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu, sholat wajib ya, sholat wajib ya, 5 waktu. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keringanan, ya Mas, Mbak. Memberikan kita keringanan bagi mereka dalam mengerjakan sholat. Ya. Tidak harus berdiri, boleh. Harus dilaksanakan, wajib. Karena itu sholat wajib. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita yang sedang sakit. Ya, yang sedang sakit. Jika kita tidak mampu sholat sambil berdiri, maka diperbolehkan sholat dengan duduk. Tidak itu saja. Kalau tidak bisa melaksanakan sholat dengan duduk, maka sholat sambil berbaring, ya, berbaring. Kemudian setelah berbaring tidak bisa, maka sholatlah dengan cara terlentang. Ya. Jika itu pun juga tidak bisa,
duduk juga enggak bisa, apalagi berdiri ya, berbaring juga enggak bisa, terlentang juga tidak mampu, maka sholat dengan menggunakan isyarat, kedipan mata atau dalam hati. Kira-kira ada yang ditanyakan? Paham? Jelas nggih? Insya Allah. Ya. Dilanjut. Kita bisa melihat dari hadis riwayat Bukhari. Ya. Coba yang mau baca, maju di depan. Ya Mas. Maju di depan. Ya. Mas siapa ya? Mas Rizky. Sini. Di sebelah sana Mas. Ini sudah bisa baca? Ya. Ya. Tastati fa'ala jambi. Dibaca artinya. HR. Ya, hadis riwayat. Nah, ya, hadis riwayat Bukhari bahwa yang artinya sholatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu, duduk. Jika kamu tidak mampu, sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli qa'iman fa illam fa'ala faq'an. Tastati fa'ala jambi. Yang ya. Berarti begitu pentingnya sholat. Sampai-sampai dalam keadaan apapun harus mengerjakan sholat 5 waktu. Duhur berapa? Asar berapa? Maghrib? Isya? Nah sekarang tata cara masuk ya. Sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama, sholat ketika kita posisinya duduk ya. Sakit tapi bisa melaksanakan sholat dengan duduk. Ya. Yang pertama, siapa yang mau baca? Ya, dari situ bisa ya. Nah, yang A. Duduklah menghadap kiblat dengan posisi istifrash. Seperti duduk Iftiros. Ya. Seperti duduk tahiyat awal. Kemudian berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan dan bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Ya, yang B, Mbak. Yang B. Setelah takbiratul ihram. Kedua belah tangan Dekapkan di atas dada dengan posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Sesudah itu membaca doa iftitah surat Al-Fatihah dan surat dari Al-Quran. Ya, nah itu Pak Guru akan jelaskan. Kiblat dengan posisi iftiros, ya, atau seperti duduk tahiyat awal. Kemudian berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan, ya, sesuai sholat yang akan dikerjakan. Contohnya subuh usolli fardhu subahi rakaataini mustaqbilal qiblati ta'a makmum malillahi ta'ala. Ya kalau kita sholat berjamaah berarti makmum. Nah, duduk tahiyat awal, seperti duduk tahiyat awal itu iftiros. Kemudian berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan dan bertakbiratul
Ikhram sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Tapi dalam keadaan duduk. Paham ya? Paham? Bisa dibayangkan ya? Ya. Yang B, setelah takbiratul ihram, kedua belah tangan disedekapkan. Allahu Akbar. Sampun Allah. Begini. Tangan kanannya harus di atas. Tangan kanan harus di atas. Tangan kiri di belakang atau di bawah. Iya. Nah, tangan kanannya di sini. Coba semuanya. Allah. Nah, begini. Allah. Ya. Nah, disedekapkan ya di pergelangan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, sesudah itu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabiro, alhamdulillahi katsiro, ya, ilahirihi. Nah, yang selanjutnya C, sesudah itu ruku, ya rukunya sholat, ya seperti biasa rukunya, karena masih keadaan duduk, ya dalam keadaan duduk, ya rukunya tetap. Kalau misalkan duduk terus rukunya agak sulit, ya kalau misalkan normal, ya hanya saja pengecualian, ya duduk dengan berdiri, ya rukunya sama ya, membungkukkan sedikit ke arah depan dengan membaca tasbih ruku. Subhana rabbiyal azimi, karena ruku. Ya. Yang selanjutnya iktidal, dengan cara duduk kembali seperti semula serta membaca tasbih iktidal, ya seperti semula. Sami Allahu liman hamidah, ya sujud lagi, ruku lagi, ya dan sampai selesai sholat subuh, ya ketika sholat subuh, ya. Yang selanjutnya sesudah itu sujudlah sebagaimana sujud biasa, serta bacalah tasbihnya, ya bacaannya biasa ya pada sholat normal, ya. Jika tidak mampu dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku, nah, kemudian duduklah kembali menyempurnakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat pertama. Kira-kira ada gambaran ya, sholat dengan cara duduk. Pak Guru akan tampilkan video. Sholat sambil duduk dalam kurung dalam keadaan sakit. Ini sambil simak sebentar. Nah itu. Nah setelah membaca Fatihah, membaca surat-surat pendek dari ayat-ayat Al-Quran, nah seperti itu ya. Rukunya seperti itu, ya. Nah, bedanya antara duduk dan berdiri, ya.
Nah, bacaannya seperti normal ya, kayak biasa. Nah, kemudian salam. Selanjutnya yaitu sholat dengan cara berbaring. Ya, sholat dengan cara berbaring sama seperti halnya sholat dengan cara duduk. Cuma bedanya antara duduk, nah yang satunya berbaring. Ya, berbaring. Yang pertama, yang dimaksud dengan berbaring adalah tidur miring di atas rusuk sebelah kanan. Ya, dengan membujur ke sebelah selatan. Ya, ke sebelah selatan. Telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan pula. Ya, jadi yang dimaksud dengan sholat dengan cara berbaring yaitu tidur miring. Tadi duduk ya, sekarang tidur miring. Ya, tidur miring. Yang seterusnya, wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan bertakbir seperti biasanya. Jadi wajah dan perut, dada dan kaki menghadap kiblat. Jadi kiblat semua. Terus untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan menganggukkan kepala atau anggukan kepala. Ya, begini. Kalau memang tidak bisa ruku karena berbaring ya, karena berbaring. Atau dengan menggunakan kedipan pelupuk mata. Kalau begini nggak bisa, berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalian bisa merasakan kedipan mata seperti apa. Ya. Selanjutnya, jika semua tidak dilakukan dengan anggukan kepala atau kedipan mata, gunakan hati selama kita masih sadar. Ya. Selama kita masih sadar, oh ya nggak bisa apa-apa, berarti saya tetap melaksanakan sholat dengan cara berbaring. Tapi tidak bisa menggerakkan apapun, maka dengan menggunakan isyarat hati. Ya, paham ya? Nah, itu sholat dengan cara berbaring. Kemudian sholat yang ketiga. Yang pertama duduk, yang kedua berbaring, yang ketiga terlentang. Sholat dengan cara terlentang. Yang pertama, posisi badan terlentang, ngatang-ngatang. Kalau bahasa Jawanya ngatang-ngatang, terlentang. Ya. Dengan posisi kedua kaki diluruskan ke kiblat, berarti kakinya ke sana. Ya. Kakinya ke sana. Diluruskan ke kiblat. Ya. Kemudian kepala diganjal bantal berada di sebelah timur. Ya, di sini. Ini misalkan terlentang. Ya. Diganjal dengan bantal, ya. Agar muka menghadap ke kiblat. Begini, jangan ke atas. Tetap begini ya. Supaya kepala kita menghadap ke kiblat ya. Usahakan kepala diganjal agak tinggi, kemudian berniat sholat sesuai dengan sholat yang akan dikerjakan. Subuh ya subuh, asar ya asar, maghrib ya maghrib. Untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan isyarat seperti menganggukkan kepala atau kedipan mata. Jika tidak mampu maka cukup dengan isyarat hati saja ya, seperti tadi sholat dengan berbaring ya. Itu cukup menganggukkan kepala atau mata. Lah kalau mata nggak bisa, hati ya. Kemudian yang D, bacaan sholat dilapatkan atau dilafazkan dengan bacaan seperti biasa ya. Jika tidak mampu maka di dalam hati. Nah itu tata cara sholat ya. Cara terlentang. Ada pertanyaan? Sebelum dilanjut ke hikmah sholat bagi orang yang sakit. Ada? Nah, saya bacakan dulu ya. Hikmah sholat. Nah setelah kita mempelajari
dijelaskan antara sholat dengan cara duduk, sholat dengan cara berbaring, sholat dengan cara terlentang, maka kesemuanya itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Yaitu hasil. Setelah sholat kita akan merasa lebih tenang. Hati kita akan terasa lebih nyaman. Ya, lebih nyaman. Yang pertama, hikmahnya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengerjakan sholat. Nah, kita akan menjadi dekat kepada Allah. Ya. Yang seterusnya, hikmahnya yaitu hati menjadi tenang. Ya, kita sebagai makhluk Allah, kita harus merasa dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan ibadah sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kemudian hikmah diantaranya adalah menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah memberikan kemurahan berupa keringanan dalam mengerjakan ibadah, ya, ketika atau dalam keadaan sakit. Paham? Paham. Pak Guru akan memberikan tugas untuk dikerjakan pada pagi hari ini. Waktunya 10 menit, ya. 10 menit dikerjakan, dikasih nama ya. Yuk ditulis dulu namanya. Sudah, nama. Sudah. Kelas. Iya. Terus mapel fikih, kasih aja fikih ya. Ya. 10 menit ya. Nanti Pak Guru keliling ngecek. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Alhamdulillah waktunya 10 menit pas. Ada yang belum selesai? Sudah semua? Oh ya. Berkas yang paling belakang coba bawa sini, muter sini. Lembar jawabnya. Sini. Kira-kira tadi materinya bisa dicermati ya? Gampang apa? Gampang. Ya, insya Allah bisa ya. Sini. Ya silakan duduk kembali. Nah dari kesekian materi pada pagi hari ini kita menyelesaikan bahwa ketentuan sholat bagi orang yang sakit di dalamnya adalah sholat sambil posisi duduk, posisi berbaring dan posisi terlentang, kemudian termasuk hikmah. Maka salah satu siswa untuk membaca kesimpulan. Mbak siapa tadi? Ya, membaca kesimpulan dari materi tadi. Ya. Silakan. 1. Ibadah sholat tetap harus dilaksanakan dalam setiap keadaan apapun selama akal masih sehat atau sadar. 2. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. 3. Tata cara sholat bagi orang yang sakit yaitu A. Sholat dengan cara duduk. B. Sholat dengan cara berbaring. C. Sholat dengan cara terlentang. 4. Hikmah sholat bagi orang sakit antara lain A. Mendekatkan diri kepada Allah. B. Hati menjadi lebih tenang. C. Menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. D. Mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. E. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. V. Dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Jadi pada
kesimpulan tadi Mbak siapa? Ini Ya, ini membacakan ya dengan jelas bahwasanya sholat bagi orang yang sakit itu ada 3. Yang pertama adalah dengan cara duduk, yang kedua dengan cara berbaring, yang ketiga dengan cara terlentang. Nah, itu pun harus dilaksanakan ketika tidak bisa ketiga-tiganya, maka dengan menggunakan isyarat kedipan mata atau dalam hati. Kesimpulan tadi disampaikan oleh Mbak Aini bahwasanya sholat tetap harus dikerjakan dalam keadaan apapun, karena sholat fardu adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kerjakan pada setiap 5 waktu sekali, 1 hari 1 malam. Nah, itulah tentang sholat bagi orang yang sakit. Maka nanti akan Pak Guru lanjutkan materi yang tentang ketentuan duduk, mempraktekkan berbaring, mempraktekkan terlentang dan sebagainya. Nanti akan dibahas ya materi selanjutnya ya, akan dibahas tentang bagaimana tata caranya, bagaimana posisinya, bagaimana bacaannya ya. Untuk materi kali ini Pak Guru pesan ketika kalian ada di rumah, tolong ada kalian melihat keluarganya, kakaknya, adiknya yang sedang sakit, maka sampaikanlah tata caranya sholat bagi orang yang sakit. Itu pesan dari Pak Guru. Kemudian kepada kalian menyampaikan pesan ini kepada sanak famili ketika sholat dalam keadaan sakit. Nah, sebelum kita akhiri pada pelajaran materi fikih, ya, sudilah kiranya kita bisa membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.